membuat kontrak perkuliahan dengan adik-adik orang, toh? Jadi sistem perkuliahan atau nanti itu yang pertama itu nanti kita bahas tentang kita punya silabus ini, ya toh? Jadi intinya kita kontrak dulu. Yang pertama itu kita harus paham kita punya visi misi program studi. Setiap pertemuan itu harus teman-teman menghafal itu kita punya visi misi program studi. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu kita masuk dengan pembahasan. Misalnya kontrak dulu. Kontrak itu kita mulai misalnya dari jam berapa panitia harus masuk. Misalnya kayak gini. Di jadwal itu jam 8 misalnya, jam 8 teng itu panitia harus masuk. Jika panitia terlambat, misalnya contoh 5 menit panitia terlambat, 5 menit panitia di luar atau 15 menit panitia. Jadi jika panitia terlambat 15 menit, berarti panitia di luar, panitia bisa masuk lagi. Kemudian kalau mahasiswanya terlambat 15 menit, luar juga. Tapi kalau misalnya gini, kalau panitia terlambat 15 menit, apakah panitia bisa masuk ke sini? Nah ini katong kontrak dulu, katong sepakat dulu, katong punya jadwal pembelajaran. Bagaimana? Karena sistemnya nanti itu misalnya kayak contoh ini, katong dengan katong mata kuliah pengembangan dan berorganisasi masyarakat ini tuh. Kemudian yang pertama itu, yang panitia bilang tadi, yang pertama itu visi dan misi program studi harus mahasiswa dia tahu akan. Intinya ingat akan setiap masuk itu pada tentang visi misi program studi, visi misi program studi. Setelah itu baru kita masuk dengan materi. Seperti itu. Paham ya? Kemudian mata kuliah ini dia memiliki dua tim. Panitia dengan panitia punya teman. Jadi nanti itu ada bukan panitia saja yang masuk, tapi dua dosen yang masuk karena direncanakan nanti itu kita membuat tim pitching. Jadi tim pitching nanti ada satu dosen yang mengajar, kemudian ada dosen satu juga di belakang. Nanti panitia mengajar, misalnya contoh setengah SKS, nanti dia lanjut lagi setengah SKS itu menunjuk ya SKS misalnya kayak gitu. Jadi itu tim pitching itu dua dosen itu dalam ruangan, bukan cuma satu dosen. Nanti satu dia di belakang, satu dia di depan. Itu tim pitching. Paham sih? Jadi kemudian yang kedua setelah mana itu? Nah, sampai tim pitching. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa mampu memahami masalah-masalah kesehatan masyarakat pesisir dan kepulauan. Kantor berbicara tentang dalam silabus ini ada CPL, apa itu yang dibebankan pada mata kuliah. Apa itu CPL? Capaian apa? Capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama dia suruh menguasai teori kepemimpinan, bisa baca toh? Kemudian yang kedua itu menguasai konsep pengembangan masyarakat. Oke, terus mampu melakukan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran dalam kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan. Lanjut. Kegiatan bersama dan memiliki GPKH nasional serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Intinya proses pembelajaran itu ini kan ada langsung semester. Jadi Pak mau kasih bahwa setiap pembelajaran itu katong sempurna terlepas dari katong punya konsep. Katong konsep apa? Jadi katong harus tahu katong konsep itu. Jika katong paham katong konsep itu, pembelajaran tetap akan berjalan bagus. Dan adik-adik tetap paham katong konsep tentang ini. Jadi panitia juga mengajar itu sih mungkin bukan buat dari katong punya konsep tadi itu. Itu sistem pembelajaran. Jadi panitia kalau pembelajaran itu panitia paksakan teman-teman untuk berpikir bagaimana itu katong memahami katong punya konsep. Karena kalau katong paham katong punya konsep,
dosen siapa saja yang mengajar itu ada kita paham. Karena semua pembelajaran itu tidak bisa terlepas dari konsep pembelajaran. Oke. Pertemuan pertama nanti itu akan bahas tentang pengertian pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Jadi ini kita punya materi pembelajaran. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai seterusnya. Jadi di pertemuan 1 itu nanti kita pembicaraan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Jadi kalau misalnya konsepnya seperti itu, berarti adik-adik dong itu bisa langsung Google, bisa masuk langsung di Google. Oh, atau cari pengertian pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan itu maksudnya kayak apa. Jadi kalau ada bukan itu kita sudah punya jawaban itu. Jadi pada saat Pak ini kan belajar tentang pengertian pemberdayaan masyarakat tadi, ada sudah paham. Jadi Pak mengajar cuma inti-intinya saja. Itu masuk. Jadi di situ Pak Rizal enak, ada juga paham. Ya toh, atau sih bisa bicara bagaimana. Kemudian yang kedua, atau belajar tentang ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Nah, ini atau bicara tentang ruang lingkupnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur dan bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Jadi intinya di pertemuan pertama itu ada beberapa konsep yang harus kita bahas. Konsep yang A, B, C, D, E itu kita bahas tentang konsep itu. Jadi dari konsep A sampai konsep E itu di pertemuan pertama. Nah nanti kita masuk di pertemuan kedua itu yang tiga itu kedua. Kemudian pertemuan kedua itu satu tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu mendiskusikan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Jadi sebelum ada nanti diskusi itu teori kan kita pernah kasih dulu materinya, pernah kasih dulu. Setelah itu baru kita lakukan diskusi pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga itu ini punya konsep ini banyak. Yang pertama itu pengertian masyarakat dan perorganisasian masyarakat. Kemudian yang kedua itu aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Pertemuan selanjutnya itu bisa dikasih teman-teman. Bisa lihat toh? Pertemuan berikutnya proses pengorganisasian masyarakat, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat, perencanaan, peranan dan persyaratan menjadi petugas pengorganisasian. Jadi konsep-konsep itu nanti yang teman-teman bisa browsing di begini. Nanti Pak kasih ada. Kemudian pertemuan berikutnya itu tujuan dari personal persiapan sosial. Yang kedua itu tahapan persiapan sosial. Jadi setelah sampai di sini, ini pada tugas selesai. Sampai di sini pada tugas selesai. Dan nanti dilanjutkan oleh tim pitching itu. Nah, ini. Jadi nanti tim pitching dia masuk dengan pengertian mobilisasi, langkah-langkah mobilisasi masyarakat. Nah ini dari pertemuan konsep 1, konsep 2 sampai seterusnya itu nanti tim pitching yang lanjutkan. Tim pitching itu masuk. Misalnya contoh kayak misalnya Pak dengan Ibu Herlin misalnya. Setelah Pak Rizal selesai, Ibu Herlin lanjut. Lanjut sampai selesai juga. Jadi itu yang namanya tim pitching. Tapi tim pitching itu bagaimana kita membuat dalam satu ruangan itu mahasiswa dia harus paham. Oh, paham tentang ibu dosen ini atau bapak dosen ini mengajar paham. Seperti itu. Bisa ya? Ya.
Jadi masuk. Jadi itu tadi yang Parija bahas itu tentang tim pitching. Jadi sekarang kamu mengontrak. Itu kan meeting kamu punya kan ada itu. Nah, kamu jadwal mengajar di sini jam berapa dan hari apa? Hari Rabu jam 2 sampai jam 3. Hari Rabu jam 2 sampai jam 3. Itu di hari Rabu. Hari lain tidak ada. Hanya satu dalam satu minggu cuma satu hari. Atau satu minggu itu 2 kali. Satu kali. Satu minggu 1 kali. Dari jam 2 sampai jam 3. jam 2 sampai jam 3. Berarti satu kali pertemuan itu 1 jam. Iya toh? Ya Pak. Berarti itu cuma jadi kalau bisa nanti satu kali pertemuan itu bukan cuma 1 jam. Kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih. Karena katanya materi ini banyak, materi ini banyak. Kalau katanya hanya 1 jam, bisa juga 1 jam, tapi harus cepat boleh. Ya toh? Karena katanya kejar itu, karena dalam mata kuliah ini dia berapa SKS? Mata kuliah itu berapa SKS? 2 Pak. 2 SKS toh? Seperti itu. Berarti katanya saya bisa masuk dalam 1 jam ya. Kemudian bisa tidak kalau misalnya dalam 1 minggu itu, misalnya contoh Parija menjadwalkan di hari Rabu. Misalnya contoh di hari Senin atau hari Selasa atau hari Kamis, hari Jumat dan Sabtu. Kalau misalnya ada jam yang kosong misalnya, ada dosen yang tidak masuk misalnya, apakah bisa Parija masuk? Bisa. Tapi itu bukan di jam yang sama, jam yang berbeda. Misalnya contoh, tadinya itu Parija punya jadwal itu di jam 1 ya, jam 2. Parija masuk dengan jam 9 misalnya, bisa atau tidak? Bisa. Intinya kapan kesepakatannya? Akan kontrak dulu. Jika kesepakatan itu dia bagus, oke berarti nanti Parija komunikasi dengan ke tim. Jadwal mana yang kosong, di hari apa yang kosong. Bisa kan? Bisa. Oke. Jadi ingat apa yang disampaikan Parija tadi itu tentang sistem perkuliahan itu. Sistem Parija punya sistem perkuliahan itu pertama itu harus tahu visi dan misi program studi. Misi dan visi dan misi program studi itu penting karena itu salah satu persyaratan untuk nanti ada orang itu pada saat atau mulai akreditasi itu tetap di mahasiswa itu jadi mahasiswa. Visi dan misi program studi itu apa? Ya toh? Saya pakai misalnya begini misalnya langsung ditanya mahasiswa apa? Kesatuan masyarakat. Visi dan misi program studi seperti apa? Kalau misalnya kamu terapkan dari pertemuan awal, pertemuan dengan visi misi, pertemuan kamu materi, itu kan kita harus hafal itu. Ya toh? 3 kali malam sama susu hafal. Setelah hafal itu datangnya aktivitas singkali tadi. Kamu tes kamu menggunakan kemana? Mau masuk di bulan mana? Ada tim yang tanya visi dan misi begini selesai. Ya tak? Program studi punya visi dan misi begini. Itu kan selesai asesor bilang menggunakan apa? Misalnya kayak dari tim kampus itu sudah setting mahasiswa ini tidak. Kalau misalnya teman-teman semua paham tentang visi dan misi program studi itu sudah itu atau susah tak boleh. Tapi intinya visi dan misi itu harus mahasiswa tahu. Visi dan misi program studi. Paham ya? Jadi mulai tanggal berapa itu Parija jam kuliah itu kemarin itu. Ini kan kita baru masuk di sesi kedua tuh. Mulai dari tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 jam 2 ya. Sekarang Parija masuk di tanggal 2. Oke teman-teman, Pak mau panggil teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak? Atau teman-teman? Oke teman-teman nih, atau sepakatin teman-teman nih. Oke teman-teman. Jadi ini mata kuliah manajemen strategi rumah sakit. Jadi nanti mata kuliah ini ada don dapat mulai dari semester 2, semester 3 sampai di semester peminatan. Semester peminatan itu semester berapa? 5. Semester 5. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ambil peminatan AKK Promkes,
berarti tetap atau dapat di mata kuliah ini, karena ini mata kuliah peminatan. Oke, yang pertama deskripsi mata ajaran. Mata kuliah ini menjelaskan, siapa yang bisa baca? Saya bisa baca? Oke, nanti kau baca. Mata kuliah ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kemudian persaingan dalam lingkungan industri, jasa rumah sakit, manajemen strategi rumah sakit, analisis lingkungan, latar belakang analisis, lingkungan analisis, lingkungan eksternal, sama lingkungan internal. Kemudian pembelajaran ini juga nanti ada soal-soal latihan, soal latihan 1, soal latihan 2, sampai dengan soal latihan 3. Setelah mempelajarinya, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis dan membuat sintesis dari materi pendahuluan dan memberikan rekomendasi tentang manajemen strategi rumah sakit. Jadi di materi ini kita berbicara tentang manajemen strategi rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman manajemen strategi rumah sakit itu kayak bagaimana? Ada satu strategi yang namanya itu strategi manajemen rumah sakit. Jadi rumah sakit itu dia mampu bersaing dengan rumah sakit yang ada di luar sana, tergantung dari strateginya. Strateginya bagaimana? Strateginya itu tergantung dari direktur rumah sakit. Bagaimana dia membawa itu dia punya rumah sakit itu mampu bersaing dengan rumah sakit yang ada di luar sana. Pakai contoh misalnya rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku dengan rumah sakit yang ada di Makassar misalnya, di Provinsi Sulawesi Selatan, tetap ada perbandingan. Tergantung dari strategi rumah sakit itu dia seperti apa. Strategi rumah sakit Hausi kayak bagaimana, strategi rumah sakit Ohidin itu seperti apa. Jadi nanti kalau masuk dengan dia punya strategi, jadi nanti Pak bisa berikan teman-teman orang itu muatan ilmu tentang strategi rumah sakit tadi itu. Jadi misalnya besok-besok kalau teman-teman nama siapa? Rino. Misalnya Rino. Kalau hari besok Rino dia jadi direktur rumah sakit, dia mampu bahwa dia ke rumah sakit itu bersaing dengan rumah sakit luar atau tidak, tergantung dari dia. Nanti Pak Ajar dia punya cara strategi. Misalnya Rino jadi kepala puskesmas, dia mampu buat dia puskesmas itu bersaing dengan puskesmas yang ada di luar sana, tergantung dari strategi. Oke, seperti itu. Oke, kemudian nanti atau pertemuan pertama itu di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian persaingan dalam lingkungan industri, manajemen strategi rumah sakit. Jadi dia punya subpokok pembahasan itu tujuan pembelajaran, satu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu seperti apa? Nanti kita jelaskan di materi. Tujuan khusus itu seperti apa? Nanti kita masuk di materi, teman-teman bisa tahu ya. Kemudian persaingan dalam lingkungan industri. Ini yang Pak bilang tadi itu ada soal latihan. Jadi soal latihan itu dia berbunyi seperti ini. Mana soal latihan? Ini soal latihan. Jadi tes formatif 1 sama jawab tes formatif 1. Jadi soal latihan itu nanti ada butir-butir soalnya, langsung teman-teman lo bisa jawab gitu. Tapi sebelum kita mulai masuk dengan soal-soal itu, berarti kita mulai kasih materi duluan. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, jadi ini cuma penyampaian singkat. Jadi itu penyampaian singkat dari Pak Rijal. Jadi Pak Rijal berharap itu kalau besok pertemuan-pertemuan berikutnya itu antara Pak Rijal dengan teman-teman untuk semua ada sekat. Paham ya? Karena gini, jika ada sekat antara Pak Rijal dengan teman-teman orang, berarti ruang kelas itu akan apa? Apa itu? Canggung. Itu dia jelas. Tapi kalau sekatnya itu tidak ada antara Pak Rijal dengan teman-teman, berarti ruang kelas itu dia itu. Jadi walaupun Pak Rijal berdiri di depan ini berjam-jam, tapi kalau teman-teman tuh simpang itu mubazir. Tapi Pak Rijal berdiri cuma 1 jam atau sampai 1 jam, tapi teman-teman numpang walaupun itu ilmu cuma sejengkal saja, tapi itu apa? Berkah atau itu pahala.
Ya itu pahala itu kamu sama-sama. Jadi mulai sekarang itu baik agama Islam, baik agama Kristen, agama pun apa itu intinya mulai sekarang atau mulai buat celengan. Yaitu celengan apa? Tadi sama bilang itu celengan apa? Siapa apa? Celengan akhirat. Ya tahu? Kalau kamu berbuat baik itu salah satu dari celengan tadi itu. Kamu buat celengan itu mulai sekarang. Jadi kamu pun dosa yang kemarin-kemarin kamu celengan 10 itu, kalau bisa kamu bikin celengan baik-baik lain. Supaya sampai di akhirat nanti itu jadi timbangan. Ya toh? Tergantung mana yang marah. Kalau di agama Islam itu dia bilang kalau yang marah dia baru dapat ridwan. Tapi kalau yang ringan baru dapat yang marah. Itu yang bahaya. Ya toh? Nah, jadi mulai sekarang itu kamu buat sesuatu itu kamu pikir akhirat sana itu. Makanya aku bilang harus buat celengan. Karena celengan itu penting. Ya toh? Jadi mungkin itu informasi singkat dari Panjang. Kemudian Panjang sambung dengan materi berikutnya itu dan tadi itu tentang kamu punya kuliah lapangan. Jadi kamu berbicara tentang kuliah lapangan itu tergantung dari teman-teman orang. Teman-teman siap kasih kamu turun di satu desa kamu kerjasama dengan masyarakat. Siap. Itu namanya mata kuliah pengorganisasian Masyarakat. pengembangan dan organisasi masyarakat. Jadi katung turun di sana itu katung melihat itu pertama apa? Biasanya kalau di masyarakat itu atau di desa itu ada organisasi masyarakat. Itu apa? Kan desa itu kan organisasi dong. Dia pimpin kepala desa. Kepala desa. Jadi tetap ada dia punya struktur organisasi desa. Jadi bagaimana kamu mau mengembangkan lagi? Misalnya begini itu kamu. Tapi ingat, kamu semua terlepas dari kamu punya mata kuliah tadi pengembangan dan organisasi. Karena rata-rata organisasi di masyarakat itu dia masih rancu. Kalau misalnya teman-teman yang bilang berpikir yang bagus, kamu rubah itu punya sistem organisasi, tapi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Saya bisa katung lain mau ikut katung musuh juga, walaupun katung tahu toh, katung berpikir organisasi itu kayak begini. Kalau katung terapkan di masyarakat itu seperti ini, sembolnya. Kalau katung secara landasan hukum sembolnya, harus katung punya data jelas. Misalnya contoh, pasal ini dia katakan begini, berarti katung ikut itu, agar dia tidak boleh keluar dari aturan. Bila perlu itu katung buat itu satu desa binaan, itu yang paling bagus, desa binaan. Jadi katung turun kuliah itu di sana. Jadi katung sama-sama belajar itu di masyarakat. Katung mulai kaji sama-sama. Oh, dana desa ini biasanya itu dong kuncurkan ke mana? 50% dia masuk ke mana? 50% masuk ke mana? Kalau misalnya teman-teman gagasan bagus, oh Bapak Desa, yang paling bagus itu untuk katung membuat desa ini dia menjadi desa swadaya. Berarti 50% dari anggaran desa itu dia masuk di kas desa. Nanti 50% itu dia masuk di anggaran pembangunan desa. Jadi kalau kamu pakai sistem itu di desa, Pak yakin sungguh 2 tahun atau 3 tahun desa itu dia akan mampu. Karena 50% dari ADD itu kan besar. Ya toh? Dia mau bikin apa saya bisa di dia punya desa. Tapi realita yang kamu lihat sekarang ini, anggaran yang sebesar itu saja dia turun ke desa, tapi desa itu bisa berkembang. Ya toh? Betul, Pak. Karena tadi rata-rata itu salah strategi. Katong kalau salah strategi, tetap desa itu yang berkembang. Tapi kalau katong strategi mantap, payah dan sungguh, tetap desa itu dia mati. Karena Pak Dija bilang tadi, katong pakai sistem bahwa 50% dia masuk di pembangunan desa, 50% itu dia masuk di desa untuk jaga-jaga misalnya. Jadi yang 50% dia masuk di pembangunan desa itu, kalau katong kalkulasi dengan anggaran ADD yang ditunjukkan dari pemerintah ke desa itu berapa? 1M200. Ya toh? 1M200 itu dibagi 50%, dibuka 50% untuk pembangunan. Pak yakin 3 tahun saja, desa itu akan bagus. Ya toh? Karena anggaran sebanyak. Kemudian buat satu strategi itu jam pakai pemborong, tapi pakai sistem gotong royong kayak pasal dulu itu kegiatan gotong royong dalam satu desa itu. Misalnya contoh bikin setapak, satu kampung buat setapak, supaya kalau saya bayar uang itu Pak pemborong tadi, masyarakat sendiri bikin.
kemudian katong bikin tali, katong pakai sistem gotong royong. Kan anggaran sing keluar toh. Jadi anggaran dipakai sama untuk pembangunan desa yang ada di desa ini. Paham ya? Jadi intinya kalau teman-teman mau katong kuliah lapangan, katong siap jalankan. Kemudian kalau teman-teman mau katong lakukan pengmas, katong lakukan oleh pengmas. Apa itu pengmas? Pengabdian masyarakat. Kalau di kisah masyarakat itu yang rajin bikin pengmas itu Pak Rijal, Pak Dahlan, sama Ibu Irapawa dan Ibu Bibi Moran. Itu setiap tahun itu berubah. Jadi kemarin katong bawa KKP itu di Pohon Batu, pernah dengar tak? Yang kemarin kami ingin Pohon Batu, kemudian ada juga kami itu sudah ini. Jadi katong juga pernah bikin di Pakarena kesana ini, kampung apa ini. Jadi intinya begini, katong mahasiswa itu kalau misalnya katong hanya sering katong dalam satu ruang kelas ini tetap jenuh, ya toh? Tetap jenuh, apalagi kalau jam-jam kayak ini sekarang jam berapa? Paling tidak kisah sambut belum paham. Iya toh? Satu mengantuk, dua lapar. Iya toh? Ada satu beta di kos banyak. Beta pakai motor banyak di kos. Kalau jam-jam ini kita pikir harus hancur. Beda dengan jam 8 jam 9 itu berbeda. Itu sadar dan tidak sadar. Itu sudah karakter manusia di makhluk. Sampai kalau proses pembelajaran sampai ke tingkat jam-jam itu, kita pikir harus tambah lain. Betul toh? Ya, makanya Pak Rijal bilang kalau bisa itu dalam satu semester itu 2 atau 3 kali kita turun di lapangan, ya toh? Supaya itu kita belajar dengan alam. Ada satu para ilmuwan dia punya sistem pembelajaran itu bukan dalam kelas. Dalam kelas itu mungkin 1-2 jam saja. Sisanya dia bawa dia mahasiswa keluar. Bahkan ke gunung, dia belajar lewat alam. Itu. Misalnya dia bisa melihat itu, oh gunung ini dia berbentuk kayak begini. Ini faktor apa sampai dia terjadi seperti itu. Ada mulai browsing di Google. Ada mulai cari tahu kenapa sampai dia terbentuk kayak begini. Apakah itu mungkin faktor longsor atau tanah goyang atau banjir? Kan kita sih tahu toh. Tapi kalau ada penelitian kita belum tahu hasilnya seperti apa. Pak kasus misalnya, katong turun kuliah di Kairatubin misalnya, ya toh? Yang awalnya nih katong sering tahu tuh dia kayak begitu. Yang awalnya katanya pohon-pohon kayu-kayu semua, tapi sekarang coba dia berubah, ya toh? Nah, berarti katong harus kaji, kenapa sampai dia sudah kayak begitu? Berarti ada dia pembos. Nah, dia gunakan Kairatubin itu untuk apa? Oh, berarti untuk dia punya pendapatan misalnya. Dia buat satu tempat rekreasi itu untuk dia punya penghasilan. Ah, berarti kan harus lebih menghasil, toh harus lebih mimpi. Oh intinya dong buat Kairatubin biji itu bika. Ah itu sudah terserah kamu. Ah dong berbentukan Kairatubin itu untuk apa? Tempat wisata. Itu jadi orang masuk kasih bayar 5.000 misalnya. 100 orang dia kalkulasi. Oh betul pendapatan hari berapa? Ya berarti kan harus tahu oh dong buat Kairat itu hasilnya kayak begini. Ya toh tujuannya untuk ini. Nah, itu maksudnya baik kayak begitu. Kalau misalnya kita turun kuliah di masyarakat, berarti kita sudah tahu desa ini nih sistem organisasi desanya seperti apa. Ya, kemudian kita mulai datang dengan kita penguatan ilmu itu, tapi terlepas dari undang-undang tadi itu. Kita datang dengan kita punya gagasan baru. Papa sama desa ini, Papa kita menawarkan itu sistem organisasi masyarakat itu kayak begini. Karena dia punya tujuan itu nanti desa ini akan sejahtera misalnya. Nah, berarti kita harus mulai ada sharing. Bagaimana kita ciptakan satu strategi itu untuk menuju desa itu dia sejahtera. Tergantung intinya kamu kembali di strategi tadi. Seperti itu. Paham tuh teman-teman tuh? Mantap.